Gua lihat nih Bang, itu bener orang-orang pada kayak transaksi seperti biasa. Tapi mereka transaksinya dengan cara barter. Kalau misalnya dia punya apa, tolong Barter nih. barter. Mungkin gua nggak tahu. Karena gua masih bingung, gua ada di mana. Oke, akhirnya gua jalan. Sebentar, di kemudian itu apa ya? Orang-orangnya itu biasa Bang, nggak wujudin aneh-aneh. Kayak wujudnya kayak manusia biasa. Manusia gitu. biasa aja kayak kita aja, tapi dengan apa ya? Usianya itu emang udah agak tua-tua sih Bang. Jadi orang-orang zaman dahulu yang usianya hampir 50-an. Nah, biasa nih teman-teman semua nih mendengar Gunung Lawu itu dengan kemistisannya udah nggak asing ya, terutama dari beberapa cerita-cerita horor pendaki yang mendaki Gunung Lawu walaupun tidak semuanya mengalami kejadian horor. Dan kali ini gue mendatangkan narasumber yang dimana narasumber gue ini mempunyai pengalaman pendakian horornya waktu di Gunung Lawu dan dia sempat masuk pasar setan. Nah, biasanya lo kalau pagi ini ke pasar Kebayoran lo. Nah, ini pasar setan di Gunung Lawu nggak kebayang kan? Ada pasar di atas gunung yang pastinya nih gaib. Nah, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini yang mungkin udah nggak asing semua bagi teman-teman semua nih. Halo, Bang. Oke, Bang Indra. Nah, Bang, perkenalkan nih Bang bagi teman-teman nih. Kan waktu itu lu sempet Ya, udah lama juga hampir setahun ya, setahun lebih ya. hampir. Lebih Nah, malah. mungkin teman-teman yang penonton baru nih belum pada tahu lu siapa nih Bang, boleh diperkenalkan dulu Bang. Oke, teman-teman, perkenalkan. Nama gua adalah Faris Bahtiar. Sekarang lagi profesinya adalah mengajar di sekolah dasar. Dan tambahannya, karena 2 tahun kemarin itu kan saya sebagai guru, tambahannya adalah sekarang jadi pelatih angkat besi juga. Jadi ngajar anak-anak SD SMP untuk mengembangkan sebagai atlet angkat besi, Bang. Atlet angkat besi nih. Iya, benar sekarang. Oke. Udah Ini lumayan buat lama. PON atau apa nih Bang? Untuk jarak dekat sekarang itu Popda, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Mantap. Sebanten. Sebanten nih. Iya. Oh, gokil. Semoga sukses Bang nanti Bang ya. Amin, Anak didiknya bisa-bisa. juga semuanya juara semua. Amin, dapat medali emas juga. Amin, amin. Nah, nih Bang, kita membahas tentang Gunung Lawu nih Bang. Abang Faris ini kan sempat memasuki salah satu pasar di Gunung Lawu. benar. Itu gimana ceritanya atau gambaran pasarnya seperti apa sih Bang? Jadi pasarnya agak sedikit beda ya teman-teman. Kalau misalnya pasar yang pada umumnya, kalau ada jual sayur, terus cabai-cabean, ada juga yang jual daging. Nah, faktor utamanya dari pasar setan ini adalah yang dimana yang pedagang pasarnya itu Bang, dia beda menjualnya. Jadi khususnya ini adalah daging-daging manusia. Oke, nih Bang Faris mungkin kita skip dulu kali ya. Jadi Boleh, teman-teman semua nih yang penasaran sama cerita Bang Faris waktu di Gunung Lawu, masuk pasar setan yang dimana nanti lebih jelas dan detail lu simak terus video ini sampai habis karena di situ ya pastinya banyak banget poin-poin yang bakal kita dapatkan yang pastinya bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua Bang Faris ya. Amin, amin. Dan jangan lupa juga nih kunjungi kita di Instagram karena di situ banyak banget nih informasi-informasi tentang trip pendakian gunung, tentang informasi gunung juga dan sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua nih yang pengen mendaki gunung nggak punya perlengkapan lengkap, kita menyediakan itu semua. Langsung aja kunjungi di Instagram kita yaitu besokpagi.tv. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor karena di situ juga banyak banget episode-episode terbaru yang pastinya epic-epic banget. Dan kita mungkin gak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Baik, teman-teman. Sebelum teman-teman mendengarkan cerita saya, ini adalah cerita pengalaman yang terhoror banget. Jadi ini cerita yang dimulai pada saat saya masih kuliah. Waktu itu di tahun 2016. Jadi saya ngambil perjalanan ke Gunung Lawu ini sekitar bulan antara Januari Februari itu adalah yang dimana bulan-bulan anak-anak mahasiswa itu pada
libur atau cuti, Bang Indra. benar. Libur Jadi semester tuh ya benar. Jadi ada rentang waktu panjang tuh antara 3 minggu atau sebulan lebih. Mm-mm. Nah, perjalanan ini saya rencanakan pada bulan Februari. Anggotanya itu ada 4 orang, Bang Indra, termasuk saya juga. Jadi ada saya, adik saya, dan 2 teman saya ini. Nah, 2 teman saya ini namanya Wawan, dan satu lagi adalah temannya si Wawan juga, tapi saya agak lupa namanya. Nah, awal mulanya saya berencana ke Gunung Selamat dulu nih, niat pertama. Tapi karena Gunung Selamat itu terkesan lebih horor, jadi saya belum searching nih tentang Gunung Lawu, asal niat ingin naik gunung aja gitu sih, Bang Indra. Oke. Jadi apa ya, maksudnya itu yang penting kita naik gunung dulu, tapi entah tujuannya kemana atau traveling atau apa. Penting jalan aja dulu Penting lah. jalan aja dulu. Rencana sekian lah. Yang Hmm. penting kita bisa naik aja dulu. Oke. Searching. Ternyata ada gunung yang ada di Pulau Jawa itu banyak nih macamnya, Pak Indra. Salah satunya adalah Gunung Lawu. Nah, oke, kita tentuin tanggal nih berempat. Oke, tanggal fix sekian, kita pesen tiket. Nah, pesen tiket itu langsung 4 orang naik dari Pasar Senen. Berangkat dari Pasar Senen itu sekitar jam 3 sore. Naik kereta api Matarmaja kalau nggak salah ya, Bang Indra. Terus sampai di Solo Jebres itu jam 4 subuh. Oke. Jadi sekitar perjalanan itu lah 8 sampai 10 jam karena kita pakai kereta ekonomi, Bang Indra. Nah, sampai di Solo Jebres, kita istirahat dulu sambil nunggu subuh. Karena pada saat itu kendaraan emang tidak ada. Oke, berarti Jadi, nunggu pagi nih ya. Pagi banget kita sampainya. Nah, sampai di situ kita hanya istirahat aja di stasiun Solo Jebres. Nah, akhirnya pada saat itu kita sarapan dulu nih di Solo Jebres. Nggak langsung gas dulu nih kita ke base camp yang ada di Gunung Lawu. Nyarap dulu dong. Nyarap dulu lah. Isi perut dulu nih biar nggak ngos-ngosan lah. Kalau kita naik ngos-ngosan juga capek banget. Benar. Oke, lanjut sampai di jam 5 subuh kita beli sarapan. Nah, kalau misalnya di Solo itu sarapannya emang agak sedikit aneh. Kalau kita pesen nasi uduk nih ya, kita pesen air putih yang dikasih air teh manis kalau nggak salah. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting kita makan. Tapi emang budgetnya makanan yang di Solo itu murah-murah banget sih. Ekonomis lah ya. Ekonomis banget lah buat kita ini yang yang kantongnya bawangnya cuma 100 ribuan lah. Kenyang lah Solo ya. Amin, kenyang. Yang penting kita terisi dulu gitu lah, Bang Indra. Nah, kemudian pada saat itu ada nih bapak-bapak yang nawarin kayak kita langsung ke base camp, tapi dengan patok dia harganya 200.000 per sekali perjalanan. Sedangkan kalau misalnya 200.000 berarti kan otomatis kita harus potongan 50.000. Benar, karena 4 orang. Nah, akhirnya kita nolak nih, Bang. Terlalu mahal lah kalau untuk 200.000, tapi kalau sekitar 75.000 sih it's okay ya. Tapi dia nggak mau juga 75.000. Akhirnya pada saat itu ada tuh tukang sayur, jadi yang bawa sayur nih dari puncak Lawu ke pasar-pasar itu. Dan jangan kita nebeng, Pak, bisa nggak kita nebeng ke base camp Gunung Lawu? Terserah Bapak deh mau base camp mana aja. Oh ya, boleh. Berapa ongkosnya, Pak? Terserah Mas aja, yang penting mah buat ganti bensin aja. Oke lah, fix nih. Udah nih, kita sepakat harga untuk jadi kita nanti patungan aja lah. Ya mungkin lah 25.000 lah. Jadi satu orang 25.000 kan lumayan tuh, kita bisa efisiensi budget. Nah, alhamdulillahnya kita deal terus langsung berangkat. Kalau nggak salah jam 6 kita berangkat dari Solo Jebres, Bang. Nah, dari Solo Jebres lanjut terus. Itu perjalanan emang dingin sih awal-awal pagi mah. Lanjut kita sampai di kalau nggak salah kita diturunin itu di base camp Candi Ceto. Jadi emang base camp Candi Ceto ini memang salah satu tempat untuk naik ke Gunung Lawu. Kata si bapaknya ini, yang saya tahu cuma base camp Candi Ceto. Nah, sebelum base camp Candi Ceto itu kan ada tempat kayak misalnya tempat-tempat buat wisata itu. Nah, di situ emang banyak lagi sepi sih wisatanya, Bang. Jadi kita naik itu pada saat weekday, hari-hari biasa, bukan weekend. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita naik nih. Akhirnya kita simaksi nih. Simaksi waktu tahun 2016 sampai 2017 itu masih satu orang 10.000. Kalau sekarang sih saya nggak tahu. Katanya sih ada berita yang dimana bisa sampai 30.000. Nah, alhamdulillah jadi base camp Candi Ceto itu waktu tahun sekian 2016 emang baru-baru pertama newbie nih, baru dibuka, Bang. Baru dibuka katanya sih, kata pengelolanya ya mungkin baru 3 bulan atau berapa bulan. Jadi masih banget ya. Baru banget. Jadi
ya gitulah bang ya. Jadi masih sepi banget. Heeh. Jadi baru beberapa orang yang tahu aja nih. Biasanya umumnya nih bang, mereka itu naik di base camp Cemoro Sewu atau yang kandang. Iya benar. Nah kalau Sewu itu kan yang ada di daerah apa sih namanya, Madiun apa bukan Madiun, daerah situlah ya, masih daerah Jawa Timur juga. Nah kemudian tak lepas dari situ tuh emang ya, nggak jauh sih dari situ, dari pos Simaksi kita jalan terus ada pasar-pasar kayak misalnya yang jual-jual souvenir bang. Oh iya iya. Ya iya. kalau misalnya bang Indra sering lewat, terus kemudian ada tuh yang tempat yang dimana selamat datang di tempat pendakian Gunung Lawu. Nah sampai sekarang masih ada tuh, tapi waktu 2016 saya nggak ada tuh yang tempat apa selamat datangnya. Itu masih cuma sekedar kayak tempat-tempat pasar doang sih bang. Oke. Nah selepas itu ada lagi yang namanya Candi Ketek. Iya. Maaf nih teman-teman kalau misalnya saya agak sedikit salah pengucapannya ya. Candi Ketek apa Candi Ketek saya kurang paham ya. Ketek. Ya, jadi Candi Monyet disebutnya Nah. kalau misalnya dalam bahasa Indonesia. Nah, Candi Monyet ini atau Candi Ketek itu jadi kan bentuknya kayak piramid nih bang ya. Jadi bersusun nih 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat di puncak yang atas itu saya melihat kayak ada seorang perempuan bang. Perempuan? Iya. Jadi perempuannya itu ya anggap aja kayak umur udah hampir matang, usia matang. 25 atau 30-an bang. Jadi ini ada perempuan yang di ujung Candi Ketek ini nih. Jadi ini dia busananya kalau nggak salah pakai baju hijau, kebaya hijau lah. Tapi minusnya dia nggak punya wajah bang. Berarti Rata bang. Entah itu real atau apa. Yang saya lihat emang wajahnya nggak ada. Jadi hidung, mulut, cuma ada telinga doang. Mata pun tidak ada. Muka rata, cuma ada telinganya doang. Telinga manusia biasa seperti bang. Iya. Nah, dia cuma berdiam diri di ujungnya Candi Ketek itu. Yang ngelihat Bang Faris sendiri atau? Iya. Jadi saya tepok ke adik saya, Jar, itu ada cewek yang ada di ujung Candi Ketek. Hah? Emang ada? Ternyata dia nyadar juga. Tapi kalau menurut saya dia agak sedikit bohong. Mungkin untuk apa menghilangkan rasa takut aja bang. Sebenarnya sih dilihat dia. Soalnya itu jadi sinar matahari emang belum turun banget tuh. Kan ketutupan sama bukit. Nah, udahlah saya nggak usah peduli lagi. Atau gua nggak peduli lagi nih bang ya. Habis dari Candi Ketek itu kita jalan lagi nih bang nih. Ke pos 2. Pos 2 itu kalau salah namanya apa ya, saya juga agak lupa. Jadi pos ini itu cuma berbentuk gubuk doang nih. Waktu tahun 2016. Sekarang udah rapi nih. Jadi sebelum pos 2 itu kita ketemu sama warga-warga sekitar yang lagi pacul di kebun sambil cerita-cerita. Bercocok tanam. Bercocok tanam lah, bang. Ada yang panen apa wortel, terus bayam. Kayak gitu aja sih bang. Panen truk ada bang? Oh ada. Truk tembaga. Atau truk batu bara. Nah, lanjut pada saat sampai di pos 2 itu sekitar jam 8 apa jam 8 kurang bang ya. Jadi kita istirahat tuh bang tuh berempat bang. Gua sama yang lain akhirnya buka kayak sarapan roti-rotian tuh. Karena sebelum berangkat ke base camp Candi Cetok, kita mampir dulu nih ke Indomaret. Jadi kita belanja dulu ke supermarket ya nih bang ya. Belanja dulu buat logistik. Terus kayak misalnya Indomie, otak-otak, nugget dan sebagainya. Kita sarapan di pos 2, istirahat rest itu sekitar 10 menit atau 15 menit. Jadi lumayan agak lama ya di pos 2. Tak lepas dari itu nih bang ya, akhirnya kita juga melakukan doa kembali. Karena waktu di pos 1, gue sama teman-teman lupa untuk lakukan doa. Jadi asal bablas aja udah jalan. Akhirnya doa di pos 1 nih? Di pos 2 bang. Oh di pos 2 doanya? Pos 2. Akhirnya gue doa dulu nih. Takutnya ada apa-apa. Udah tadi di Candi Ketek udah ngalamin, makanya aneh. Akhirnya kita di pos 2 berdoa dengan khusus biar nggak terjadi apa-apa. Nah lanjut tuh bang, dari pos 2 ke pos 3 kan jalannya udah agak sedikit naik nih bang ya. Kalau misalnya teman-teman tahu Gunung Lawu dari Candi Cetok itu udah agak sedikit naik. Jadi lumayan agak pegel nih lutut kita nih kalau misalnya kita naik dari Candi Cetok. Nah kemudian selepas dari jam berapa ya, jam 9 atau jam 10 itu memang udah agak sedikit panas bang ya. Jadi formasinya adalah sebagai gini nih bang. Temennya si Wawan, adik gua nih bang sama gua nih. Nah gua itu sebagai sweeper nih. Nah
Gue yang paling terakhir nih, bawa barang yang agak sedikit berat nih. Kayak misalnya kompor, tenda ada di gua nih bang nih. Iya. Nah, pada saat itu sekitar jam 9, jam 10-an ya. Ada, nah nih, yang saya takutin. Jadi cewek yang ada di Candi Ketek ini ngikutin saya bang. Oh, yang cewek yang di atas Yang- candi itu. Nggak ini bang. Jadi dia, kalau misalnya kita ini kan jalannya kayak nampaknya, tapi dia melayang bang. Melayang di sebelah sisi tebingnya ini, yang kanan kirinya hutan. Yang kanannya hutan nih. Oh iya, iya, iya. Heeh. Jadi dia nih melayang nih bang. Duh, gua kira ini ada beneran dia stay di apa di Candi Ketek. Ternyata dia beneran ngikutin kita berempat nih bang. Aduh, makin khawatir nih bang, karena takutnya ada apa-apa nih. Apa dia ngikutin sampai puncak doang, ngeri. Salah satu dari kita ada yang hilang takutnya nanti. Gue dengan secara diam-diam nepok ke si adik gue nih bang nih. Jar, kayak cewek yang ada di Candi Ketek itu ngikutin kita nih Jar. Masa sih? Coba lihat sebelah kanan lo. Oh iya bener. Oh, Ternyata. berarti yang ngeliat bukan Bang Faris aja ya? Iya, jadi untuk mau apa faktanya emang untuk membuktikan validasinya. Jadi saya mau Pak Jar itu melihat bang. Kan biasanya ada orang ngelihat hantu tuh cuma satu orang doang. Ini berarti ngelihat ya, lihat ada berdua. orang yang ngelihat juga yang Iya, hal yang sama. gitu bang. Takutnya gue dianggap halu nih bang. Iya, Ya, untuk butuh kepercayaan, berarti gue harus ngajak orang nih biar nggak sendirian bang. Untuk kayak nggak seram-seram banget lah. Bener ternyata dia ngikutin tuh bang dari Candi Ketek, tapi dengan posisi melayang. Wah, udah mulai agak sedikit horor nih bang. Jadi pas sampai di pos 3 itu hampir jam 1 siang. Memang kita agak sedikit lama karena emang jalanannya agak sedikit nanjak. Kemudian kita buka nih buat makan siang bang. Gak paling cuma buka-buka Indomie aja bang. Indomie buat apa nutrisi biar nanjaknya kuat lagi bang. Ya lumayan lah, agak hampir 1 jam kita di pos 3. Karena kan kita ibadah dulu. Kita sholat zuhur dulu nih bang, biar nggak ada apa-apa. Kemudian pada saat kita sudah selesai nih makan siang bang, kita lanjut ini bang ke arah pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 itu emang agak panjang bang. Hampir kita makan waktu 2-3 jam bang. Ya kalau misalnya teman-teman tahu, jadi jalanannya itu emang sudah agak sedikit nanjak, tapi dia nanjaknya kayak gini, liku kanan kiri atau zigzag. Nah, habis dari situ, kalau nggak salah udah mau masuk sabana tuh. Sabana berapa ya? Belum sabana berapa. Jadi udah masuk rumput-rumput yang tinggi itu bang. Nah, anehnya ya, saya mata gua nih bang ya, tertuju kepada arah jurang. Kan ini udah hampir mau masuk kiri itu kalau nggak salah jurang bang. Jadi tertuju ke arah jurang yang dimana ini jurang ini nggak ada ujungnya nih bang. Tapi yang gue lihat adalah ada salah satu makhluk yang benar-benar gue bikin heran bang. Apa tuh bang? Jadi ada makhluk setinggi, kalau misalnya abang sering main ke Priok nih bang ya, truk-truk yang seperti muatannya itu yang kayak bawa-bawa tanah. Ya tanah-tanah buat yang di daerah Pik itu bang ya. Truk-truk gusuran. Ya truk gusuran. Ada makhluk yang sebesar itu, dia itu sedang jalan bang. Jalan tapi dengan postur badan agak sedikit gembul. Dan dia bawa alat itu kalau nggak salah kayak pentungan gitu bang. Jadi yang di kayak misalnya di atas itu tuh yang bulat-bulat itu tuh martil. Kayak mirip kayak martil bang. Tapi dengan arah dia mau ke puncak Gunung Lawu. Yang melihat itu cuma saya doang, itu makhluk yang itu tuh. Jadi dia sambil apa ya? Ketawa-ketawa sedikit lah. Sambil bawa. Tapi dia nggak ngelihat kita nih bang. Nggak ngelihat gue berempat sambil jalan. Entah itu makhluk apa, gue nggak pikirin lah bang. Yang penting gue sampai di pos yang ada yang terbuka tuh buat sabana itu tuh. Apa sebutnya bulak sabana? Peperangan. Ya bulak peperangan bang. Akhirnya kita sampai di bulak peperangan itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore bang. Itu udah lumayan siang, udah lumayan masuk sore sih bang. Iya benar. Jam 3 jam 4 itu emang sabananya lagi menguning-kuningnya itu, karena kita naik itu pada saat musim kemarau. Iya benar, musim panas bang Indra. Jadi enak banget tuh, sejuk banget. Jadi pemandangan sunset dapat, sunrise dapat nanti pada saat pagi bang. Tuh sunsetnya lumayan bagus. Jadi masuk jam 4 sore, kita akhirnya memutuskan untuk jalan lagi dari bulak peperangan. Rest dulu lah lumayan 5 menit ya. Kita jalan terus menyusuri. Nah kalau misalnya Bang Indra tahu kan khas dari Gunung Lawu itu suara anginnya bang.
wing wing. Iya, benar. Apalagi di bola peperangan Iya, gitu ya. tuh bener ciri khasnya. Jadi teman-teman kalau misalnya naik dari gua Candi Ceto itu emang sabananya dapat banget. Beda dengan dari Cemoro Sewu ataupun Kandang. Nah kalau Sewu kan dia kan pasti banyak tempat wisata karena kanan kirinya warung. Kalau Cemoro Sewu. Nah kalau Candi Ceto tuh beda bang. Jadi sabananya itu emang bener-bener luas banget. Jadi kanan sabana, kiri sabana, suara anginnya wing wing kayak gitu bang. Nah akhirnya kita sampai yang dimana ada tempat batu-batu semua tuh bang ya. Nah di situ kita sampai di tempat itu sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Udah mau hampir maghrib bang. Kita panik nih bang, nggak dapat tempat buat nirin tenda. Sedangkan pohon itu jarang banget kalau di sabana ini di Candi Ceto bang. Akhirnya otomatis kita buka tenda dengan cara asal-asalan. Ngasal tuh. Asal banget kan angin kanan kiri dari mana aja. Jadi pas mau bangun tenda, patok sebelah kiri lepas, patok sebelah yang di utara atau barat lepas. Jadi kita nggak salah aja, yang penting jadi dulu nih tenda di bang nih. Akhirnya mau nggak mau ya udah kita masukin dulu keril biar ada beban di dalam tendanya itu. Anginnya kita, jadi tenda kita nggak terbang-terbangan. Gawat kalau misalnya tenda kita terbang, kita tidur di mana bang? Maksud tidur di langit. Nah itu dia bang. Akhirnya pas banget ya sekitar jam 6:30 atau apa bang ya. Itu kita udah masuk tenda alhamdulillah. Kita buka perkelapa masak, kita masak dulu sebentar sampai jam 8. Nah sampai jam 8 ini ada beberapa pendaki yang sudah naik. Ya dia rombongannya tapi nggak sampai 10 orang, paling 2 atau 4 orang sama kayak kita bang. Dia ngomong, bang saya duluan bang ya ke warung Boyem. Jadi mereka nerobos malam. Kalau udah masuk maghrib nih bang, kalau gua masuk maghrib bang, itu udah anti banget. Karena emang rawan banget itu kalau masuk maghrib. Kalau kata orang-orang zaman dahulu, jangan melakukan perjalanan pada saat maghrib. Apalagi beraktivitas saat maghrib. Iya benar. Dan itu benar fakta yang gua alamin untuk di Gunung Lawu ini bang. Nah sampai di jam 8 kita sudah masak, kita istirahat dulu nih. Bangun-bangun jam 10 malam. Itu jam 10 malam bener. Angin dari mana aja. Terus yang paling parah adalah si Fajar ini, atau adik gua nih bang ya, dia hipotermia. Hipotermia? Iya. Jadi udah dikasih sleeping bag. Terus sarung, gua bawa sarung 2 bang. Biar buat sholat enak ya. Iya. Karena juga hipotermia. Jadi dia sambil ngigo, gua mau pulang sekarang nih, gua mau pulang sekarang, mau gak mau gimana pun gua harus turun dari sekarang. Kata gua, ya gua gampar aja nih pakai di janggutnya, gua kasih korek bang, jadi dia sadar. Biar tetap dia nggak ngerasain bang. Walaupun udah dikasih korek atau apa. Akhirnya gua terpaksa tunggu teman gue ini bawa paracetamol. Jadi biar si Fajar itu tidur dulu. Dimabokin dulu. Iya, dimabokin dulu. Kalau gitu kita bisa panik semua emang. Itu di antara ngigo, halu atau kesurupan. Ini tipis banget. Halu, ngigo atau kesurupan. Tipis banget sumpah. Jadi mau nggak mau kita kasih paracetamol dan itu mempan. Ya minimal 3 tablet langsung. Jadi yang benar-benar teman-teman jangan ditiru ya. Buat nanti kalau misalnya teman-temannya anggap aja kayak di antara 3 itu benar-benar tipis. Karena gue udah ngalamin bang. Mungkin karena 3 kejadian ya. Iya. Tadi kayak halu, ngigo, atau kesurupan. Pas banget 3 kejadian, 3 tablet. Iya benar. Udah satu treatment bang. Gue juga udah gue nggak ngambil pusing aja dah bang. Ampuh tapi bang tuh ya? Ampuh bener bang. Jadi kan dia habis makan, baru kita kasih paracetamol 3 langsung. Seharusnya memang cuma 1 aja. Gue udah ampun gue. Udah lah yang penting dia istirahat dulu. Jadi kita aman nanti malamnya. Kejadian puncak ini ada di sini nih bang. Setelah teman-teman gue tidur. Dan yang bikin gue aneh, entah kenapa, gue jam 2 malam itu merasa seperti ada yang ngelilingin tenda gua bang. Jam 2 malam, sekitar 3/4 malam bang. Jadi suara pertama itu ada suara lonceng. Suara lonceng ini sekitar 10 atau 15 menit. Gue mau senterin tenda nih bang ya.
Itu memang nggak ada orang di luar tenda bang. Itu kosong, cuma ada tenda kita doang di tengah lapangan itu. Kemudian suara kedua itu kalau misalnya kita ada di pertunjukan seni Jawa bang, suara gong, ding 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 ding. Nah itu suara yang bikin gua khawatir, yang dimana gua takut ada apa-apa nih sama pendakian gua nih bang. Akhirnya gua merasa apakah gua perlu tidur atau enggak. Jadi benar ini puncaknya nih bang. Akhirnya gua keluar dari tenda, tapi dengan syarat emang gua apa ya, kalau setiap malam itu emang udah adat gua nih bang, mau buang air kecil. Pasti tuh ya. Pas banget. Emang tadi kan kita kan pagi jam 8 kita makan. Jadi asupan masuk. Sedangkan pada saat itu dingin, emang tubuh kita ngerasa pasti harus ada yang dikeluarin nih cairan. Entah itu keringat ataupun air seni bang. Akhirnya yang dikeluarin adalah air seni. Jam 2 malam tuh gua kencing. Nah pada saat buka tenda, oh nih bang, ingetin kata kuncinya. Jam 2 malam, pastikan malam. Itu suasana gelap. Iya. Ketika gua buka tenda bang, tiba-tiba berubah jadi siang. Gila. Ini serius bang ya? Serius. Tunggu bang, gue agak sedikit inget-inget lagi kejadian ini. Emang agak sedikit apa yang bingung, tapi ini benar real terjadi bang. Gue buka tenda pada saat itu di jam 2 malam. Gue lihat di jam tangan gue, memang di jam 2 malam bang. Masih jam 2 malam berarti? Masih jam 2 malam. Itu jam 02 titik sekian ya. Oke. Kalau misalnya siang berarti kan 14.00 ya. Tapi ini jam 02.00 itu gue buka tenda siang. Kalau misal secara logika nggak masuk apa akal. mungkin dari malam itu berganti siang secara cepat dengan sekian detik? Di luar nalar sih. Iya. Akhirnya gue buka tenda. Gue masih bingung sama diri gue sendiri. Emang bener ini gue di dalam Gunung Lawu atau di suatu tempat yang berbeda. Nah, emang bang, itu kondisi lapangan masih ada, kayak rumput sabana masih ada bang. Gue lihat masih ada, persis kayak ada batu-batu segala macam. Gue lihat masih ada. Nah, terus pada saat gue mau kencing nih, ada beberapa spot yang bisa kayak pohon-pohon atau batu itu gue mau kencing kayak biasa. Tapi entah kenapa sekitar jarak dari tenda gue ini, oh iya gue lupa bang. Jadi pada saat gue buka tenda, itu tenda gue langsung hilang. Gue balik kanan, tenda gue hilang. Oh sebentar nih, berarti pas malam itu lu buka tenda nih bang? Pas lu buka tenda siang kan tuh? Siang. Lihat jam masih menunjukkan masih malam. 02.00. Nah pas lu lihat ke belakang lagi, lu udah nggak di dalam tenda nih? Nggak ada. Jadi gue di saat kondisi di lapangan itu. Oke. Seorang diri atau masih ada teman? Seorang diri. Oke. Siang bener kayak seperti matahari itu ada kayak gitu, seperti biasa aja kayak jam 2 siang. Akhirnya gue nyari nih tenda gue di mana. Apa hilang sebentar atau yang benar-benar hilang, atau gue yang hilang? Oke. Tapi pada saat itu lu menyadari kalau lu itu memang udah mengalami keganjalan pada saat itu? Pada saat itu gue udah ngalamin jalan. Sadar gitu? Sadar banget. Karena kan di awal itu ada suara fluid, itu awal mulanya bang. Awal mula ketika gue akhirnya masuk ke dalam alam yang gue nggak tahu itu alam apa. Oke, ini masih agak sedikit, ini takutnya ke bawah Gunung Lawu ke sini. Mohon maaf ya bang ya. Iya bang Faris. Jadi gue agak lanjut nih, gue cari tenda gue nih bang. Tapi yang gue nggak temuin adalah tenda gue. Gue nemu satu spot yang dimana itu mirip kayak pasar bang. Iya. Pasar ini nggak mungkin lah kalau bang di antara lapangan itu kok tiba-tiba ada bangunan pasar. Pasarnya tetap kayak pasar biasa aja tuh, yang kalau misalnya Bang Indra ada yang dia buka lapak cuma begitu doang, kayak cuma modal terpal,
Nah, gitu doang sih pasarnya gua lihat nih Bang. Nah, kalau misalnya Bang Indra kan pasar itu pasti ada yang namanya kayak lapak yang jual sayur, buah, Iya. terus bumbu-bumbu, dan juga ada yang jual daging. Benar. Oke, gua lihat nih Bang, itu bener orang-orang pada kayak transaksi seperti biasa. Tapi mereka transaksinya dengan cara barter. Kalau misalnya dia punya apa, tolong Barter. Mungkin gua nggak tahu. Karena gua masih bingung, gua ada di mana. Oke, akhirnya gue jalan. Sebentar, di kemudian itu apa ya? Orang-orangnya itu biasa Bang, nggak wujudin aneh-aneh. Kayak wujudnya kayak manusia biasa. Manusia biasa aja kayak kita aja, tapi dengan apa ya? Usianya itu emang udah agak tua-tua sih Bang. Jadi orang-orang zaman dahulu yang usianya hampir 50-an. Jadi kayak mirip kayak nenek-nenek kita gitu. Nah, nenek apa kakek kita yang usianya kayak gitu. Gua jalan yang ngurusin lapak sayur, kemudian ke arah bumbu. Nah, di sini adalah gua yang merasa agak jijik dan agak sedikit aneh Bang. Yang dimana ini yang lapak yang jual daging-daging Bang. Jadi lapak yang daging ini kalau misal kita lihat nih ya kalau misalnya Bang Indra ada yang jual daging sapi, ayam, terus ada yang mungkin yang jual bebek atau segala macamnya. Tapi yang gua lihat ini adalah yang jual organ-organ manusia. Dan itu gua merasa jijik sejijik-jijiknya. Ada ginjal, ada usus 12 jari, ada usus besar, ada tangan manusia. Jadi tangan manusianya kayak biasa. Kalau Abang Indra jari itu ada yang dipotong dan kukunya tuh masih ada. Entah itu gua ngira itu bener daging manusia atau daging hewan. Tapi itu bener organ manusia. Aduh, kacau. Gimana tuh pertama kali ngeliat penjual yang dagangin daging atau organ manusia kayak gitu? Jadi gua ngeliat yang lapak-lapak yang jual daging itu mereka sih orangnya biasa-biasa aja. Tapi yang gue lihat secara real di mata itu menjual organ manusia, tapi mereka menganggap itu jualan daging hewan. Ada yang beli tuh Bang. Dan anehnya, apa ya disebutnya ya? Dia yang barter nasi dengan daging manusia. Oh, jadi ada satu pembeli yang barter ya? Iya, dia barter nasi, barter daging. Dan itu dikasih kalau misalnya anggap aja harga daging sama harga nasi mesti mahalan harga daging. Tapi dia dikasih lebih ke yang ngasih barter nasi itu. Oh, berarti lebih mahal harga nasi dong ya? Iya. Jadi daging manusia itu dihargain harga murah. Menurut secara visual gua nih Bang Indra ya, itu benar-benar harga daging ginjal, terus yang penting organ yang ada di tubuh manusia. Dan justru di ujung yang jual daging manusia itu ada yang jual kepala. Waduh, kata gua ini bener kepala apa kepala hewan? Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Di ujung yang jual daging itu, gue lihat ada daging kepala manusia Bang Indra. Itu bener-bener jijik banget. Kalau misalnya ada kepala manusia masih utuh beserta rambutnya tuh Bang. Entah itu manusia bener atau apa, tapi visual gue mengatakan itu bener kepala manusia. Akhirnya gue linglung, bingung. Ini gue harus pergi kemana? Nah, kalau misalnya Bang Indra ke pasar itu pasti ada yang namanya preman pasar. Ya ada dong. Pasti ya. Mintain jatah-jatah apa ya. Nah, mungkin kalau preman yang di pasar ini dia agak sedikit beda. Dia minta jatahnya berupa bunga atau semacam kayak sesajen lah. Jadi sesajennya ini ya berupa bunga-bunga kayak bunga apa gitu lah ya. Nah, ini saat preman ini dia agak sedikit beda dengan orang-orang di pasar.
kalau misalnya Bang Indra ketemu yang namanya siluman. Itu makhluk yang pertama gua lihat, Bang. Bener-bener asli siluman. Berarti di pasar itu banyak banget makhluk-makhluk selain bangsa jin, ada juga bangsa siluman nih, Bang. Ada, Bang. Jadi kalau kita lihat mungkin kerajaan nih, Bang ya. Gue lihat benar-benar kerajaan bangsa-bangsa makhluk astral kayak gitu. Dan itu siluman. Setengahnya manusia, kepalanya hewan. Aduh. Yang gue lihat itu siluman kepala kerbau. Ya kayak gitulah. Jadi dia punya tanduk atau apa. Dia mulutnya agak sedikit beda, giginya beda, tangannya juga agak sedikit beda dengan yang lain. Dan dia maksa kepada para pedagang itu minta jatah buat dia sendiri. Mungkin dia jatahnya berupa apa, gue juga nggak tahu. Nah, pada saat itu dia kok ada sesuatu di dalam diri gue. Ini kenapa ada manusia? Mungkin dia nyadar, Bang. Langsung noleh ke arah gue dengan nada yang sedikit agak berat. Dia langsung nodong ke gue. Kamu siapa? Dengan suara agak berat. Kamu kesini dengan cara apa? Dengan naik apa? Oke. Dia mengancam. Kalau kamu mau tinggal di sini bisa, tapi dengan satu syarat. Berikan saya sesajen atau apapun. Oh, dia minta sesajen berarti. Ya, karena kalau misalnya kita tinggal di alam jin mungkin kekal abadi. Ya. Katanya nih, Bang ya. Tapi gua nggak tahu. Itu mah asal muasalnya aja. Kalau kamu mau pulang bisa, tapi cuma jasad kamu aja yang pulang. Jadi jiwa gua nih, Bang, yang dibawa sama dia. Iya. Nah, gue dengan kasar gue nggak nyembah lu, gue nyembah Tuhan, nyembah Allah SWT. Oh gitu, oke. Mau nggak mau badan kamu akan tertinggal di sini. Kamu ikut sama saya. Tapi dengan suara berat, suara khas orang-orang berat gitu loh, Bang. Nah, akhirnya gue lari nih, Bang, tapi masih tetap dikejar. Masih di dalam sekitar pasar itu. Nah, kalau nggak salah selang beberapa kejadian itu ada yang nolong gua nih, Bang. Sosok kayak misalnya mungkin kalau kita nganggapnya kayak Wali Songo atau apa tuh, Bang ya, atau kiai ya. Dia datang nolong gua dengan cara narik gua untuk hindarin si siluman ini. Oke. Dia dengan suara lembutnya, "Mas, kok bisa sampai di sini? Dengan cara apa?" "Iya, Pak." Tapi dia wajahnya nggak kelihatan, Bang. Silau. Bersinar gitu. Bersinar, seperti bersinar. Ditanya, "Nggak tahu, Pak. Saya kesini secara tiba-tiba, nggak sengaja." "Oh, berarti kamu tersesat ya?" "Iya." "Oke, mau pulang?" "Oke, nggak apa-apa." Saran dari dia, kalau kamu mau pulang, ingetin teman-teman kamu, jangan buat seenak di gunung, di tempat ini. Karena tempat ini memang tempat khusus untuk ziarah. Kalau teman-teman tahu, Gunung Lawu itu emang khusus untuk yang orang-orang ziarah. Ya, karena kan di atas Boyong itu kan ada petilasan atau apa ya. Nah, jadi usahakan teman-teman kamu sering-sering doa kalau di sini. Akhirnya saya dituntun keluar pasar nih, Bang. Lari dari siluman itu sama si bapak ini. Akhirnya keluar pasar. Oke. Dikasih kayak misalnya kalau kita sebutnya red carpet nih, Bang ya. Itu benar-benar jalannya, Bang. Dikasih jalan. Udah, kamu langsung ke sana, jangan nengok ke belakang. Akhirnya saya ngikutin saran si bapak ini. Saya ikutin jalan, kalau nggak salah sekitar 5 atau sampai berapa menit saya ikutin, muncul akhirnya itu ada tenda saya, Bang. Baru ketemu tenda saya. Situasinya, gambarannya masih malam. Masih siang. Oke. Masih siang. Akhirnya gua buka nih tenda gua nih, Bang. Tak baik badan, ketemu malam lagi.
Di jam yang sama? Di jam sama, tapi udah agak sedikit berapa menit gitu. Jadi mungkin 2 menit. Oh, oke. Padahal tadi kalau lu menjelaskan lu berada di pasar setan itu lumayan cukup lama Lumayan ya. cukup lama ya, berjam-jam lah bang. Tapi cuma Cuma jeda waktunya 2 menit doang lah, 2 menit atau 5 menit bang. Jadi Oke. rentang waktunya itu beda banget bang sama alam di sana. Gua buka tenda malam langsung dengan suara angin yang besar. Akhirnya gua masuk, teman-teman gua semua masih pada tidur. Si Wawan, temannya Wawan sama adik gua masih pada tidur. Akhirnya gua lanjutin tidur, bangun sekitar jam 6 apa jam 7 pagi ya. Itu langsung sholat subuh berempat. Kita buka alat masak seperti biasa. Nah di sini temannya Wawan nanya, lu semalam kemana Riz? Gua liatin cuma ada sleeping bag lu doang di dalam tenda. Lu kemana? Gua kencing kok. Tapi gua lihat di luar tenda kok lu nggak ada. Itu kata teman si Wawan. Berarti dia sempat kebangun ngelihat lu keluar. Ya sleeping bag kan masih ada taruh di dalam. Ditanya sama dia teman si Wawan, lu kemana? Enggak, kok nggak kemana-mana. Gue cuma masih dalam tenda, masih di luar tenda, tapi nggak jauh kok dari tenda. Gue dengan alasan seperti itu bang. Jadi untuk menutup kejadian semalam itu. Dan pada saat itu kita rapiin tenda lagi nih bang ya. Nah ini yang membuat fakta kenapa malam itu saya bisa tersesat. Jadi gue nih ngerapiin tenda nih bang ya. Ternyata tenda gue itu bersebelahan sama plang yang namanya Pos 4 Pasar Dieng Lawu. Oh, di bawahnya? Jadi ini tenda gue bang. Ini tenda gue, jadi plangnya di belakang tenda gue. Oh, jadi memang lu mendirikan tenda di Pasar Dieng ini ya? Iya, benar bang. Itu semalam emang nggak ada plangnya bang, gue lihat. Entah itu emang karena kita panik karena udah malam, itu memang nggak ada plang. Oke. Akhirnya gue baru sadar dalam hati. Jadi semalam kita bermalam di sini, Pasar Dieng Gunung Lawu. Oke, fix. Kejadian semalam gue simpen aja lah bang. Oke, akhirnya gue rapiin tenda. Nah sekarang kita atur posisi lagi nih bang. Akhirnya adik gue yang mimpin. Nah si Wawan sama temennya masih di posisi tengah dan gue sebagai sweeper. Masih sweeper juga tuh? Masih sweeper. Biar ngedorong aja. Yeah, biar ya pada cepat lelah. Karena kan emang udah anggap aja gue udah bisa lah naik gunungnya emang ya. Nah akhirnya kita jalan nih. Kalau misalnya estimasi dari pos 4 ke Boyum itu kan setengah jam nih bang ya. Nggak lama ya. Jam 7 lah berarti sampai di Boyum itu paling telat jam 8. Oke, akhirnya kita jalan nih, nyusurin jalanan sampai di mana suatu titik. Kok kita balik lagi ke plang pos 4 Pasar Dieng? Dah. Muter-muter aja dong berarti. Memang, Bang. Akhirnya kita muter lagi, nyampe lagi di plang pos 4 Pasar Dieng. Loh, kok kita kesini lagi? Bener nggak lu jalannya, Jar? Enggak bener kok, gue ngikutin jalannya. Udah ada jalan setapak kok bang, gitu. Oke, kita jalan lagi nih bang nih. Muter lagi. Sekitar berapa menit ya? Ketemu lagi, pos lagi. Udah 2 kali nih bang. Ketemu pelang pos 4 itu. 2 kali kita dikerjain. Apa benar si Pajar ngejain kita bertiga? Atau benar-benar dia nggak tahu arah jalan? Enggak, dia yakin kok sepajar itu udah ada jalannya. Kita nyusurin jalan aja nyampe kok Boyum. Nah, di ketiga kalinya nih bang, ini nih baru titik temunya nih, titik terang kenapa kita bisa kesasar berempat. Jadi pada saat sebelum kita jalan, kita doa dulu sebentar nih bang. Doa cuma Al-Fatihah lah sebentar aja ya, 1 menit lah selesai. Oke, kita yakin kita nggak akan tersasar. Kita berempat nggak sasar. Oke, kita go, berangkat. Dengan posisi formasi yang masih sama, gue sebagai sweeper bang. Oke, gue jalan. Nah, nggak jauh dari berapa menit ya, atau 2 menit dari pos 4 Pasar Dieng itu, kita berempat ketemu sebuah makam kembar.
kembar, jadi dempet. Dan ini makamnya itu memang udah agak sedikit lama nih Bang ya, tapi dia cuma ada papan, nggak ada namanya, Polos tuh. polos Ya. di antara semak-semak yang kayak itulah Bang, itu polos. Loh, berarti tadi kita berempat nggak ngeliatin makam dong? Nggak ada makam, kata si Fajar. Baru kali ini gue liat makam. Akhirnya dengan rasa penasaran dan rasa takut, akhirnya kita coba mampir lah sebentar ya, ziarah lah gitu Bang ya. Kita nggak tahu nih, kita apa namanya itu makam siapa tuh Bang ya. Kita kirim Al-Fatihah, istighfar, subhanallah segala macam. Alhamdulillahnya pada saat itu ada nih Bang, kalau misal kan 3 jalur itu kan ketemu tuh di satu titik ya. Iya. Sewu Kanang Cetok ketemu di satu titik. Nah, ada pendaki yang kalau salah dari Cemoro Sewu, dia bilang lambai tangan, "Bang, lu ngapain di situ?" Ya, sambil teriak-teriakan. "Situ, jangan di situ jurang." Dan benar, gue sadar di belakang gue ternyata jurang Bang. Waduh. Setelah ziarah itu. Akhirnya di depan gue terabas tuh sabana, biar maksudnya kita nggak ngikutin jalur lagi, kita terabas aja lah, nggak apa-apa, walaupun sabana kan masih bisa rapi lagi nanti. Akhirnya gue terabas tuh sabana ya, Akhirnya baru ketemu jalur. di satu titik tuh. Dan enaknya Bang, gue nyasar bisa sampai 4 jam, Gila sih itu. sampai di Boyem jam 12. Makan tuh di Boyem. Makan di Boyem pas makan siang. Astaga, itu kita udah dikerjain sama ini nih. Oke lah, nggak apa-apa, kita anggap aja sebagai pengalaman Bang. Oke, makan di Boyem, naik ke puncak Hargolawu, Hargo Dalam disebutnya Bang. Ya, kayak cuma 30 menit foto-foto, buat video maker segala macam, buat vlog. Kita turun lagi sampai ke Boyem, kita ngeteh dulu, biasa ngopi Bang. Karena kan perbekalan udah mau hampir habis nih. Karena kan kalau kita secara logika naik itu lebih lama, sedangkan turun lebih cepat. Benar. Oke, kita minum aja teh manis atau apalah. Oke, langsung kita diskusi nih berempat Bang. Mau lewat Cemoro Sewu, Kanang apa Cenicito lagi? Fix kita berempat langsung ambil satu suara, Cemoro Sewu. Oh, berarti ini lu pendakinya lintas ya? Lintas Bang, bener. Gua takut terjadi apa-apa pada saat turun doang. Oke, turun dari Boyem kita lewat jalur Cemoro Sewu. Nah, sebelum Cemoro Sewu kan ada yang namanya kolam itu yang namanya Sendang Derajat. Kalau teman-teman tahu itu kan apa, sumber mata air di situ. Sendang Derajat. Akhirnya kita ngambil air cuma 1,5 liter buat berempat doang ya. Kita ngambil. Nah, masih ingat ya teman-teman, cewek yang ada di Candi Ketek. Yang pertama waktu Yang pendakian pertama itu pendakian. Dia nunggu di Sendang Derajat. Si perempuan ini. Tapi dengan berdiri dengan tidak ada wajahnya. Dia sambil ngeliatin, yang ngambil gua lagi malah Bang. Sambil misi-misi, dia kan kolam nih, kolam Sendang Derajat, tinggal ngambil airnya, tinggal diserok aja ya. Dia ngeliatin gua nih Bang. Dia ngeliatin beneran atau apa gua nggak tahu. Gua sambil misi ya Mbak, ngambil air doang, kita nggak buat apa-apa. Oke, langsung ambil. Dalam bahasa Jawa, monggo Mbak. Dia nggak tahu ngerespon atau apalah itu Bang ya. Gue tinggal mau ngomong, permisi Mbak ya, monggo Mbak. Oke, kita lanjut, langsung cus sampai ke base camp Candi Cemoro Sewu itu jam 4 sore. Cuma 4 jam doang perjalanan turun Bang. Cepet ya. Cepet banget. Kemut kita. Jadi kan makanan udah habis nih, yang di catering nih Bang. Akhirnya kita turun. Nah, di sepanjang di perjalanan di Cemoro Sewu itu kayak misal dupa kanan kiri itu ada semua Bang. Banyak lah di sana. Banyak banget kata gua Bang. Tapi mungkin udah tradisi atau adat orang yang sekitar Gunung Lawu. Ya sudah, nggak usah diambil. Ada yang naruh jeruk, ada yang naruh lengkeng, ada yang naruh pisang. Kata gue buat apa ya, tapi ya sudah, ini mungkin adat atau apa ya. Waktu itu emang warung udah pada tutup Bang jam 4 sore. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, yang penting kita bisa istirahat di base camp. Nah,
Akhirnya di besok kita diskusi besar-besaran bang. Termasuk yang lu ceritain saat ini. Nah benar bang. Gue buka diskusi sama si Fajar, si Wawan teman-temannya. Gue buka diskusi. Oke, kita ngerasa nggak aneh pada saat kita naik? Iya gue ngerasa aneh ternyata. Jadi mereka ngerasain ternyata bang. Nggak secara gue validasi nih. Ternyata mereka ngerasain juga. Ya, jadi yang merasakan itu bukan lu aja bang ya. Jadi teman-teman pendaki pada saat itu ngerasain juga. Iya bang, benar. Gua validasi emang benar semua kita alamin berempat. Jadi pada saat di Candi Ketik itu Wawan sama temannya itu dia tahu sebenarnya ada cewek di Candi Ketek atau Candi Ketek. Tapi mereka nggak mau gubris. Jadi yang gua lihat emang benar berempat. Dan itu nggak halu. Di siang hari ternyata ada cewek, di pagi hari ada cewek yang itu. Lanjut ke pos 2, pos 3, itu dia benar ngikutin bang. Nah yang mereka nggak lihat itu pada saat perjalanan pos 3 ke pos 4 yang gue ceritain ada orang bawa martil itu bang. Itu mereka nggak ngeliat karena mereka fokus ke jalan. Iya. Yang gue lihat cuma itu doang. Nah mereka itu benar sadar semua. Ternyata ada perempuan yang ngikutin kita. Dan termasuk lo menceritakan waktu di pasar setan itu nih bang? Iya, gue buka semuanya di situ. Gimana respon mereka tuh ketika lo menceritakan semua itu? Yang pertama mereka langsung ucapin Allahu Akbar, lu ngapain ke tempat itu? Astagfirullah. Respon pertama mereka kayak gitu. Lu masih bisa selamat Riz, coba lu. Gua bertiga cuma bawa pulang nama lu doang. Nah di Cemoro Sewu ini bermalam lagi atau di Cemoro Sewu ini kita akhirnya istirahat dulu sebentar bang ya sampai nunggu di hari esok karena tiketnya di hari esok. Bermalam lagi nih. Iya, bener-bener bang. Akhirnya gua sharing nih ke yang punya base camp nih. Pak siapa ya, gua lupa namanya. Udah lama sih, udah hampir Pak Sewu lah ya. Iya, udah hampir 6 tahun sih bang. Jadi nggak tahu. Soalnya dia petugasnya ganti-ganti shift. Ya, toko Indomaret. Bener. Entah di pagi jaga siapa, pas siapa, yang malam jaga siapa. Tapi waktu itu yang jaga anak muda sih bang, sekitar umur 21-22. Sharing apa tuh bang Faris? Jadi gue cerita ke dia, bang, apa mas ya? Mas, kalau kita misalnya naik dari Candi Ceto itu pantangannya apa aja sih? Yang pertama, jangan bawa baju hijau. Yang kedua, sering-sering aja baca-baca kayak misalnya sholawat segala macam. Namun ternyata pada saat kita naik itu si Wawan itu dia nyimpen baju yang bercorak hijau. Nyimpen nih ya? Nyimpen. Nggak dipakai nggak dipakai. Tuh. Nggak dipakai aja, cuma nyimpen aja masih ngalamin kayak gitu ya? Bener. Jadi ternyata memang mereka tahu ada salah satu orang yang naik gunung di antara kelompok gua nih bang yang bawa baju gitu. Hijau. Oke, ini cerita yang sangat gokil banget sih Bang Faris. Bang. Lanjut lagi gua nanya ke yang orang base camp ini, terus apa lagi bang? Nah, pada saat kamu nanti di Pulau Peperangan itu jangan kaget atau apa. Emang di situ tempatnya khusus buat para penghuni bangsa jin. Di Bulak Peperangan. Bulak Peperangan terusan ke Pasar Dieng. Pasar Dieng itu. Nah, kalau kamu ngalamin kayak gitu, alhamdulillah kamu gak kesasar. Banyak yang orang kesasar itu sampai berhari-hari bang. Di tempat itu? Tempat Pasar Dieng itu. Jadi gua merasa alhamdulillah selamat dan tidak ada luka sedikit pun. Sampai kembali ke rumah. Sampai kembali ke rumah. Itu sharing itu sampai mungkin sampai suntuk gua bang cerita ke base camp. Sampai tiduran gitu aja udah. dari diri duduk kemudian tiduran. Tapi dengar sih dia punya banyak pengalaman. Tadi dari berapa sekian pendaki itu ceritanya memang sama semua. Tapi emang ada salah satu beberapa pendaki yang punya pengalaman yang lebih ekstrim bang. Ada yang sampai dibawa ke alam lain seperti gua bang. Nah itu termasuk salah satu gua bang yang dibawa ke alam lain. Nah nih Bang Faris, mengenai pendakian lu di Gunung Lawu nih ya, gue penasaran sama ini agak konyol sih ya. Iya, yang waktu lu ngasih obat ke temen lu nih, 3 butir paracetamol. Iya. Itu ampuh ya? Ternyata ampuh. Dan akhirnya nggak hipotermia lagi tuh? Kalau dianggap hipotermia sih dia masih menggigil. Tapi sekian berapa menit
langsung tepar, nggak hipotermia lagi. Pas tepar bangun udah seger lagi Udah tuh. seger lagi paginya. Kata gua ya sudahlah, yang penting bekerja paracetamolnya. Itu lumayan sih bang. Cukup pusing sih, emang paniknya itu yang nggak bisa kita tolong. Iya bener lah asli. Nah, sedangkan gue bertiga nggak ada yang punya pengalaman spiritual. Orang-orang mahasiswa semua. Spiritual, oke. Jadi Iya. memang pendakian itu benar kita nggak punya ilmu yang memadai lah ya Iya, dalam hal benar. kayak misalkan bagaimana cara mengantisipasi orang yang terkena hipotermia Ya, dan mengalami hal-hal gaib mistis segala macam ya Bang benar Faris. bang, benar bang Indra. Oke nih Bang Faris, makasih banget nih lu udah mau berbagi cerita lu lagi. Kita udah lama nggak ketemu juga ya, udah hampir setahun lebih dan Iya, akhirnya lu datang ke sini menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Lawu. Ini cerita sangat gokil banget karena Bang Faris ini selain masuk ke salah satu pasar di mana gue sebutin adalah pasar gaib, juga mengalami beberapa hal mistis. Salah satunya dari awal pendakian ini masih siang hari udah ditampakin oleh sosok perempuan ya. Sampai rata. turun ke Cemoro Cemoro Sewu Sewu pun masih diikutin juga tuh Masih, Bang Faris. masih bang. Oke, ini sangat gila banget. Ini tahun 16, 2016. 2016. Waduh, lama juga udah hampir 7 tahun lah ya. Bang. Ya gitulah bang. Tapi teman-teman waktu yang ikut pendakian sampai sekarang masih aktif mendaki gunung atau udah Kalau sibuk dengan dunia masing-masing? Wawan masih aktif nih, dia mendaki gunung. Terakhir dia gunung yang ada di Jawa Timur kalau nggak salah. Arjuna apa? Arjuna kalau nggak salah. Nah itu dia. Nah, ini Bang Faris ini berarti masih aktif nih Bang, sampai sekarang ya? Masih aktif. Terakhir naik gunung? Terakhir naik gunung itu tahun kemarin sih, masih daerah Kota Bogor aja sih. Jadi di daerah Gunung Salak. Gunung Salak. Waduh. Gunung Aji Saka. Salak. Aji Saka. Jalurnya mantap ya Bang ya? Lumayan. Pada saat kalau sudah itulah. Benar. Nah, dari semua pendakian gunung yang Bang Faris sudah jalani nih Bang nih. Salah satu cerita atau pengalaman yang mungkin nggak pernah dilupakan ini pendakian gunung mana? Kalau untuk sampai tingkat horornya, ini yang Gunung Lawu sih bang. Gunung Lawu ini. Berarti cerita yang lu ceritakan ini adalah suatu pengalaman yang paling horor semasa hidup lu Bang ya? Ya. Jadi horornya itu nggak ditampakin pocong, kuntilanak enggak. Jadi ini horor yang berdasarkan real sendiri. Ini di luar nalar banget sih, Kak. Bahkan gue tadi mendengar ceritanya atau mendengar kisah Bang Faris itu, yang gue kaget itu ketika malam hari terbangun jam 2 malam, ketika buka tenda udah siang hari. Nah Akhirnya pas siang hari itu dia melihat tenda udah nggak ada, tiba-tiba berada di salah satu pasar, itu pasar setan. Nah di pasar ini pasarnya seperti layaknya pasar biasa, tapi memang kondisi pasarnya itu orang-orang tua gitu ya. Gitu bang. Yang unik ini ada salah satu pedagang yang menjual organ tubuh manusia. Wah ini gila banget sih. Ini gue baru pertama kali mendengar cerita ini, dan ini cerita real dialami oleh Bang Faris ya Bang ya. Iya begitu. Oke nih Bang Faris. Sebelum kita mengakhiri cerita nih ya, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton dan menyimak kisah lu ini di Gunung Lawu tahun 2016? Oke, mungkin pesan moral buat teman-teman semua, kalau naik gunung turutin yang ada di gunung itu, pantangan-pantangannya jangan dilanggar. Kemudian sholat jangan ditinggalin, dan yakinin kalau lu bisa naik gunung ini pasti bisa. Asal niat dan sungguh-sungguh. Oke. Nah, selain juga tadi pesan dari Bang Faris, gue ingin sedikit menambahkan, naiklah bersama orang berpengalaman kalau lu adalah seorang pendaki pemula, dan safety dalam pendakian nih, terutama peralatan-peralatan pendakian harus lebih lengkap. Yang pastinya lu sekarang gampang kok dapat informasi tentang pendakian gunung, bisa lu cari atau gali literasi di Google. Sekarang zamannya udah canggih lah ya. Iya benar Bang. Dan yang lebih gue saran lagi, naiklah bersama orang yang berpengalaman aja. Kalau lu adalah seorang pendaki pemula, kalau mau naik gunung lebih baik gali informasi gunung yang pengen didaki, larangan-larangannya apa, kondisi treknya seperti apa, dan macam-macam lainnya. Oke, dari gue Indra, saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Terima kasih banyak Bang Faris sudah mau berbagi cerita lagi. Gue pamit undur diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.